kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Rancangan Undang-Undang Traktat Pelarangan Senjata Nuklir telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun 2023-2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyambut baik dengan disahkannya rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna DPR. Rapat paripurna ke-9 DPR Republik Indonesia masa persidangan 2 tahun sidang 2023 hingga 2024 menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir menjadi undang-undang. Tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang kepada semua fraksi. Setuju semua? Setuju. Saat menyampaikan laporan di awal, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia Sugiono mengatakan bahwa Komisi 1 DPR Republik Indonesia bersama dengan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 guna disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 Oktober 2023. Pengesahan rancangan Undang-Undang Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong etika internasional yang menggarisbawahi bahaya nyata senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Pengesahan traktat ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong etika internasional yang menggarisbawahi bahaya nyata senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Sebagai koordinator kelompok kerja perlucutan senjata gerakan non-blok dan ketua ASEAN 2023, pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai alat untuk mengimbau negara-negara ASEAN dan anggota PBB lainnya agar menjadi bagian dari traktat mengenai pelarangan senjata nuklir sebagai bentuk komitmen penciptaan lingkungan global yang damai dan stabil. Dalam kesempatan lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut baik pengesahan rancangan Undang-Undang Traktat Pelarangan Senjata Nuklir untuk menjadi undang-undang karena sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia untuk ikut menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pengesahan rancangan Undang-Undang Traktat Pelarangan Senjata Nuklir menjadi undang-undang akan tetap menjamin hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dan tanpa diskriminasi. Sejak awal, Indonesia berperan aktif dalam memprakarsai Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Sebagai salah satu wakil presiden pada konferensi negosiasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir mewakili wilayah Asia Pasifik, Indonesia juga termasuk 50 negara pertama yang menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Saya berharap semakin banyak negara meratifikasi TPNW untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada negara-negara pemilik nuklir dan untuk menciptakan norma anti senjata nuklir yang kokoh. Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, termasuk dengan mengarus utamakan agenda pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan menyiapkan 17 jenis barang yang akan disalurkan untuk membantu korban gempa di Afghanistan. Pemberian bantuan ini merupakan bagian diplomasi secara halus yang dilakukan Indonesia ke negara Asia Tengah. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana senilai 22,104 miliar rupiah untuk membantu korban gempa di Afghanistan dengan 17 jenis barang yang akan disalurkan. 17 jenis barang tersebut diantaranya tenda pengungsi, tenda keluarga besar, genset, velvet, kasur lipat, peralatan kebersihan, selimut, jaket musim dingin, perkakas tukang, pakaian dalam, kantong tidur, penyaring air bersih, lampu solar, perlengkapan bertahan hidup, baju gamis, dan peralatan kebersihan wanita. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang disalurkan untuk Afghanistan ini merupakan bagian dari diplomasi secara khusus atau soft diplomasi ke negara-negara Asia Tengah. Ia menuturkan skema pembiayaan dan pemberian bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yakni melalui International Federation Red Cross yang akan menyiapkan alutsista dan personel. Penguraian bantuan kemanusiaan ini akan melibatkan instansi, lembaga, dan kementerian terkait lain termasuk TNI, Polri, organisasi filantropi, sosial kemasyarakatan maupun pribadi dan masyarakat umum. Pengiriman bantuan kemanusiaan bernilai strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen kemanusiaan dan citra baik di mata internasional.
Hal itu juga sebagai soft diplomasi Indonesia ke negara-negara Asia Tengah, khususnya negara Afghanistan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melakukan kunjungan ke 3 negara, yakni Yunani, Slovakia, dan Malaysia. Dalam agenda kunjungan tersebut, Wapres akan melakukan beberapa pertemuan bilateral untuk menjalani kerjasama dalam bidang keberagaman. Juru bicara Wakil Presiden Masduki Batlowi menyebutkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke 3 negara, yakni Yunani, Slovakia, dan Malaysia. Kunjungan kerja tersebut akan membahas beberapa kerjasama dalam bidang keberagaman. Kunjungan pertama ke Yunani, Wapres akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani yang akan membicarakan kepentingan investasi. Tujuan pertemuan tersebut agar Yunani dan Indonesia terhubung baik dalam konteks investasi, terutama Indonesia membutuhkan dukungan dari Yunani untuk pembangunan di IKN. Malam ini rencana Wakil Presiden akan melakukan kunjungan ke 3 negara. Negara pertama yang akan dikunjungi adalah Yunani, lalu kemudian melanjutkan kunjungan setelah beberapa waktu di Yunani, melanjutkan ke Slovakia, dan terakhir nanti akan berkunjung ke Malaysia. Ada beberapa agenda penting di ketiga negara itu. Yang pertama, Wakil Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani serta pimpinan Parlemen Yunani. Ada pembicaraan bilateral mengenai kepentingan investasi bagi kedua negara. Nah, bagaimana agar Yunani dan Indonesia saling terhubung dengan baik dalam konteks bisnis dan investasi. Kunjungan selanjutnya yakni bertemu dengan pimpinan negara di Slovakia untuk saling tukar pengalaman, menjalin keberagaman, dan bertemu dengan para pengusaha yang memiliki bisnis produk halal. Terakhir, Wapres akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk membicarakan kerjasama bisnis halal global. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis jumlah wisatawan mancanegara atau wisman pada akhir tahun 2023 bisa mencapai 11 juta kunjungan wisata. Hal itu disampaikan Sandiaga dengan melihat minat wisatawan asing yang masih tinggi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno menyampaikan update tentang target-target Kemenparekraf yang diprediksi akan mencapai bahkan melampaui terutama dalam sektor nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Tercatat saat ini ekspor produk ekonomi kreatif berada pada angka 11,8 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai tumbuh ekonomi kreatif juga menunjukkan jumlah yang signifikan, yakni menuju pada angka 1.300 triliun rupiah. Selanjutnya, pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif berada di sektor transportasi pergudangan, jasa, dan lainnya, serta penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman. Hasil ekspor survei untuk Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2024 juga menyambut hasil yang positif. Pakar menilai bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif memperlihatkan tren yang positif. Sandiaga juga menyebut pada tahun ini, devisa dari produk ekonomi kreatif telah mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat, hingga triwulan 3 pada tahun 2023. Amerika Serikat pun masih menjadi tuan ekspor terbesar dengan produk unggulan seperti fashion, kriya, dan kuliner. Terlihat tren yang sangat kuat dan kita semua berdoa akhir tahun akan tembus kunjungan 11 juta wisatawan mancanegara. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menampilkan informasi lainnya.